Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember 2022. Jadi untuk minggu ini ya, ada beberapa video yang sudah saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa cek. Tapi sebelum saya bahas, saya akan umumkan untuk event hari Sabtu ini ya. Jadi Anda bisa sign up untuk event hari Sabtu ini, akan ada online meeting dan juga offline ya. Yang di Surabaya, kalau langsung ketemu onsite bisa ya. Jadi ini alamatnya di Gerai Mirai Aset Sekuritas Surabaya, Majen Sukono nomor 196 ya. Jadi di Surabaya Barat ya. Kalau yang mau ikutan offline silakan, atau kalau yang misalnya nggak bisa datang online juga bisa. Waktunya sama, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 9 sampai dengan jam 12 siang ya. Nanti termasuk makan siang di sana juga yang onsite ya. Kemudian pembahasannya mengenai 20 saham terbaik untuk tahun 2023. Jadi online Zoom dan juga onsite. Ada dua pilihan. Anda bisa pilih yang mana. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi jangan lupa untuk sign up dulu ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk sign up formnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya saya langsung bahas mengenai materinya. Untuk saya yang bahas pertama kali adalah untuk Adaro. Jadi saham batubara, kalau kita perhatikan untuk Adaro ini weekly support resistance-nya, dia sudah berhasil breakout ke atas 3.800. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 3.800, 3.500 dan 3.200. Jadi yang sudah ngikutin saya dari lama harusnya sudah buy on weakness di 3.500 ya. Intinya sekarang dia masih bertahan di atas 3.800, cukup bagus ya. Misalnya kalau Anda mau buy, Anda boleh buy on weakness tunggu di 3.500 boleh aja. Tapi buy on weakness itu artinya kalau dia turun, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Nah kalau mau buy langsung boleh aja, buy-nya bertahap. Setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4.000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi target price berikutnya di 4.200. Memang sebelum dia breakdown ke bawah, di bawah 3.800 ya, dia sideways-nya di area 3.800 sampai dengan 4.200. Jadi kemungkinan untuk bulan Desember sampai dengan awal tahun depan dia masih masuk lagi sideways-nya. Kemungkinan seperti itu ya, sampai pembagian dividen Daro untuk tahun depannya. Kurang lebih sih seperti itu pergerakannya. Tapi untuk pergerakan harga hariannya ini sudah saya gambarkan support resistennya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan juga sudah lama ya. Jadi tetap sama. Saya nggak rubah-rubah garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi harganya yang berubah ya, naik turunnya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound, di sana sebenarnya kita untuk buy. Nah kalau kita perhatikan di sini untuk Adaro ini, kalau mau buy silakan ya. Anda bisa pasang stop lossnya di 3750 atau Anda tunggu lagi di MA20-nya. Kalau kita perhatikan nanti kalau dia testing MA20-nya, memotong MA20-nya dari atas ke bawah ya, kalau dia koreksi ya, pullback ya, kemudian dia rebound, mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Tapi kalau buy weakness kita nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Jadi di sini kalau kita perhatikan swing high terdekatnya di 3930. Minggu ini dia breakout naik ke atas 3930, boleh buy yang belum punya. Kalau yang mau average up silakan, target price berikutnya sekitar 4.200 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Oke, cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. Nah, PTBA kalau kita perhatikan, ini sudah mulai naik ke atas 3710. Jadi sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian sebelumnya, dan juga analisa saham mingguan ya, minggu lalu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 3710, kita boleh buy. Yang mau buy boleh silakan, atau kalau misalnya mau tunggu buy weakness lagi ya tunggu aja di 3480 atau 3710. Artinya kalau dia koreksi lagi di bawah 3710, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita tuh buy ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Target price berikutnya di 4130 ya ini ya. Memang di sini ada resisten terdekatnya ya di 3920 ya. Istilahnya checkpointnya ya. Jadi kalau dia lewat dari 3920, kalau mau tambah lagi atau average up silakan, atau yang tunggu breakout ke atas silakan ya, seperti itu ya. Jadi bahwasanya untuk PTBA ini masih cukup menarik selama dia masih bertahan di atasnya 3480 ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk weekly-nya support resistance-nya. Kemudian untuk daily chart-nya kalau kita perhatikan, gambar garis-garisnya memang sedikit berbeda, tapi jangan bingung ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya. Jadi 3710 ini area pentingnya ketika dia sudah berhasil breakout dari bawah ke atas, naik ke atas 3710, di sana sebenarnya kita untuk buy. Memang setelah dia mencapai high-nya di 3810 hari Kamis ya, tanggal 2 Desember, kemudian dia terkoreksi. Maksud saya
1 Desember ya hari Kamis, kemudian dia terkoreksi Jumatnya, ini sebenarnya masih cukup wajar ya. Kalau mau buy silakan, atau Anda kalau mau buy weakness tunggu aja nanti MA20-nya kalau dia testing ya, ditembus ke bawah, kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya, kita boleh buy. Itulah kesempatan untuk buy on weakness. Tapi kalau kita nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat dia sudah mulai merambat naik ke atas ya. Jadi sudah mulai bagus selama dia masih bertahan di atasnya 3710 ya. Jadi breakout ke atasnya di sini 3850 boleh buy, naik ke atas 3930 tambah lagi atau average up, target price berikutnya 4010 dan 4130. Yang kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Jadi masih cukup menarik untuk saham-saham batubara. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ETMG. Jadi ETMG setelah dia pembagian dividen ia kuat naik ya. Jadi yang masih hold waktu itu lumayan ya. Jadi dia memang gap down, tapi kalau Anda jual di Kumdit, Anda buyback ya juga lumayan juga ya. Ini area buybacknya sudah saya sebutkan di 37.000 ya. Jadi naik ke atas 37.000 mantul, ini memang nggak sempat dipotong ya, hanya pas disentuh kemudian dia rebound, di sana langsung kita untuk buy. Naik ke atas 38.500, naik tambah lagi, naik ke atas 41.275, average up ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, memang di sini situasinya di tengah-tengahnya. Kalau Anda mau buy sekarang boleh aja, atau tunggu buy weakness di 37.000 sampai dengan 38.500. Jadi kalau dia koreksi rebound mantul ke atas, sana lah sebenarnya kita untuk buy. Nah kalau nggak dikasih ya Anda boleh buy sekarang, bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, atau Anda mau tipe breakout 45.000 buka boleh juga ya seperti itu ya, karena sebelumnya dia sideways, ini resistennya kuat banget. Tapi kalau misalnya takut ya lebih baik tunggu aja buy weakness atau buy sekarang nyicil ya, seperti itu kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk bumi. Kalau kita lihat dari weekly chart ya, ini untuk bumi dia masih cenderung sideways ya. Ini sidewaysnya lama banget ya. Ini bumi sering saya sebutkan juga, selama dia masih bertahan di atas 120 sebenarnya sih masih cukup menarik ya. Kalau yang sudah punya tinggal hold aja, pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi kalau dia turun di bawah 156, Anda mau jual dulu sebagian boleh, tapi perlu diingat di sini kalau dia turun di bawah 120 berarti dia sudah selesai ya. Jadi kemungkinan akan turun lagi ya, karena yang terakhir sebelumnya ketika ada aksi korporasi untuk OWK, obligasi wajib konversinya itu dia dikonversi ke saham ya, utang-utangnya. Jadi kalau yang kreditornya yang memberikan utang ke perusahaan bumi ini, kalau dia mau jual sahamnya harusnya dia masih mempertahankan di harga 120 ya, harga tebus dari utang-utangnya ya. Kita nggak tahu rasionya berapa, tapi di sini selama dijagain di atas 120 masih cukup menarik. Ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi ini masih ada kemungkinan breakout ke atas 230 masih ada. Dengan targetnya 272 atau kalau kita lihat di atasnya lagi sebenarnya untuk bumi ini masih ada cenderung untuk naik lagi ya sampai dengan batasannya 340-an. Kemungkinan masih bisa ya. 44 ya. Jadi yang mau buy weakness tunggu aja di 156, kalau dia koreksi seperti ini ya. Naik, koreksi, kemudian rebound, mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, Anda mau nyicil buy sekarang boleh. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 198, kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 230, tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk bumi. Nah, cukup ya. Oke, sudah. Untuk daily chart-nya, ini garis-garisnya saya lihatkan juga. Kalau kita lihat, ini sekilas gampang ya. Ini sideways ya. Jadi, mau buy sekarang boleh atau dekat di 170. Kalau nggak buru-buru mau tunggu buy on weakness di 156 juga boleh ya. Jadi buy on weakness itu koreksi, kemudian kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya sudah berhasil bertahan di atas 156, Anda mau buy silakan ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya trading itu mudah. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Jadi garis-garis ini mudah banget diikutin. Banyak yang kasih feedback ke saya, Pak Sunar. Saya cocok banget dengan stylenya Pak Sunar. Garis-garisnya ini untuk support resistennya ya, seperti itu ya. Ya saya nggak membanggakan diri sendiri nggak, tapi Anda bisa coba, ini lumayan menarik ya, gampang sebenarnya. Jadi ini side base tapi masih menarik. Mau buy silakan, buy-nya bertahap ya. Kurang lebih seperti itu yang sudah saya bahas. Oke, berikutnya untuk BRMS. Ini masih sideways juga BRMS ya. Jadi dia masih testing resisten di sini di 192. Apakah boleh buy? Mau buy sekarang boleh atau tunggu buy weakness di area 150 ya. Atau 132 maksimum. Tapi saran saya di 150 aja. Karena kalau di bawah 150 malah resiko ya. Tapi maksimum 132 lah kalau Anda mau tunggu di bawah buy weakness ya. Tapi di sini kan sideways. Nah, kalau sideways seperti ini kan lama ya, beberapa minggu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau mau Anda tunggu breakout,
naik ke atasnya ini kalau kita lihat 193 ya boleh aja, atau naik ke atas 200 kita buy, tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji resisten 250 itu untuk BRMS ya. Jadi service-nya dia masih cukup menarik. Kalau mau buy-nya bertahap aja, nyantai aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini daily chart-nya ya, garis-garisnya kurang lebih hampir sama. Mau tunggu buy weakness, tunggu aja di area 170 atau 180-an ya. Jadi kalau dia koreksi, rebound, kita barusan buy ya. Tapi jangan sampai di average down. Arti kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, low-nya 166 ya, Anda turun lagi ada buy, terus turun lagi ada buy, jangan ya. Gitu ya. Jadi pasang trailing stop atau stop loss-nya. Nah, misalnya kalau Anda tunggu buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout, kita barusan buy ya, seperti itu. Nah, jangan-jangan nanti setelah dia breakout, dia turun lagi Pak Sunar. Sebenarnya ya Anda beli di manapun juga ya. Ini kan di tengah-tengahnya ya. Anda misalnya beli di bawah, beli di atas ya. Itu bisa aja setelah Anda beli tiba-tiba turun. Jadi yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Kita kan tahu ini trennya sideways ya. Tapi sideways ini dia lebih tinggi daripada sebelumnya ketika dia drop ya, seperti itu. Jadi masih cukup menarik. Kalau breakout jangan ragu-ragu untuk buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BRMS. Berikutnya untuk ENRG. Nah, ENRG ini sebenarnya masih cukup kuat ya uptrendnya. Jadi ketika dia testing 334 ini sudah saya gambarkan, turun ke bawah kemudian rebound di sana kemudian kita untuk buy. Jadi garis yang sudah saya gambarkan ini support resistennya bisa pakai acuan untuk buy on weakness. Ketika dia dari atas ke bawah koreksi kemudian dia rebound ya, kita di sana kemudian kita untuk buy. Nah, Anda bisa pasang stop loss-nya di low-nya minggu lalu di 314, maksimum di 280 ya kalau Anda buy. Nah, minggu ini jika dia berhasil breakout ke atas 362, Anda boleh tambah lagi. Yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 400. Setelah 400 apakah bisa naik lagi Pak Sunar untuk energi ini? Masih ada kemungkinan ya seperti itu ya. Jadi ini kalau di atas 400 ini target price berikutnya sekitar 500. Apakah mungkin Pak Sunar uptrendnya sih masih bagus sejauh ini ya. Jadi semua kemungkinan ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia gagal turun ke bawah. Makanya ini garisnya sudah saya bantu di sini ya. Jadi kalau turun di bawah 280, kurangi posisi, turun di bawah 240 mungkin jual dulu semuanya ya. Walaupun di sini mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar buktinya turun kemudian naik. Ya itu sebelumnya yang sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Tapi kalau terjadi lagi lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia rebound lagi kita bisa buy back ya. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya ini range-nya di area trading range 334 sampai dengan 400 ya. Jadi dia masih menguji 334, ini masih cukup bagus. Mau buy boleh aja. Nanti kalau dia breakout higher high 362, Anda mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Pasang stop loss-nya di 334 dan 314 ya. Itu berdasarkan garis-garisnya sudah saya berikan. Target price berikutnya di 400. Itu untuk energi ya. Jadi kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk sign up eventnya ya hari ini ya. Saya ulang lagi ya. Bentar. Untuk hari Sabtu ini ya. Jadi saya akan bahas mengenai 20 saham terbaik untuk tahun 2023 ya. Ada dua pilihan, onsite atau onsite ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang onsite itu di Surabaya langsung ketemu dengan saya ya. Di websitenya waktu Anda registrasi itu ada formnya ya. Nanti ada alamatnya di mana ya meetingnya. Nah, kalau online nanti dikirimkan lewat email atau lewat WhatsApp ya. Kalau mau ya, WhatsApp ke saya nanti saya kirimkan alamat Zoom linknya ya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya untuk minggu ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.